warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza di majlis, para sepuh ini sepuh, khususnya Bapak pimpinan dan pengurus yayasan dan seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah, hadirin hadirat, saudara-saudaraku semua, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan saya pada malam hari ini bisa sowan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Masjid Istiqomah dalam rangka pengajian 2 bulanan, Maulid 2 bulanan. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat ini buat dunia dan akhirat. Kemudian sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bicarakan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang terhormat. Selamat tahun baru Hijriah 1441. Mudah-mudahan pada tahun yang kemarin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita diterima dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam tahun yang baru ini Allah menolong kita, membantu kita agar kita tidak terkalahkan oleh godaan setan dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan nafsu kita sendiri dan membantu kita untuk dapat asyik melaksanakan apa yang diperintahkannya. Mudah-mudahan selanjutnya apa yang kita lakukan jauh lebih baik dari tahun kemarin. Allahumma amin. Pada malam hari ini saya hanya ingin mengajak diri saya dan Anda sekalian untuk bersyukur. Kelihatannya di antara krisis-krisis yang melanda negeri kita dan bangsa kita ini adalah kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengajak Anda sekalian untuk bersyukur atas anugerah kenikmatan yang dilimpahkan Allah pada kita. Kenapa ada krisis syukur? Kenapa orang tidak bersyukur?
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang syukur itu memerlukan kesadaran dan pemahaman tentang adanya anugerah. Orang yang tidak sadar, tidak paham adanya anugerah, tidak akan bersyukur. Kita lihat saja misalnya orang yang naik haji itu bersyukurnya sampai 2 kali. Akan berangkat haji syukuran, pulang haji syukuran sampai 2 kali. Tapi kita belum pernah melihat ada orang syukuran karena sholat. Padahal sama-sama rukunnya, sama-sama rukun Islam. Kenapa yang haji disyukuri 2 kali, sholat tidak? Bayangkan kalau orang syukuran terus, sholat syukuran, wah, ramai kita syukuran terus tiap hari. Kenapa? Karena kita memang tidak memahami, tidak menyadari bahwa sholat itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bernapas pun tidak pernah bersyukur. Saya punya kawan di Jakarta, itu kayak Fir'aun, tidak pernah sakit, tidak pernah sakit. Tiba-tiba saya dengar dia masuk ICU. Saya perlukan datang dari rumah ke Jakarta untuk menengok. Tapi 2 hari saya belum boleh ketemu karena masih dalam perawatan intensif dari dokter. Begitu saya boleh masuk dan dia sudah boleh komunikasi. Apa yang dikatakan pertama? Bagus. Ternyata bernapas itu nikmat sekali. Batin saya, kamu bilangnya siapa dari dulu nikmat? Dia baru tahu nikmatnya bernapas karena dia sakitnya itu sesak banget, tidak bisa bernapas. Baru di situ dia bisa mensyukuri alangkah nikmatnya bernapas itu. Saya punya kawan entah habis berapa juta itu hanya supaya dia bisa kencing. Dia kena prostat, saya beli 10 dari 15 juta dihabiskan untuk supaya bisa kencing. Kita itu kencing cacil setiap hari tanpa merasa itu suatu kenikmatan. Menunggu tidak bisa kencing baru menyadari adanya nikmat. Jadi sekarang saya hanya akan menyampaikan kepada Anda sekalian 3 anugerah Allah, 3 saja. 3 anugerah yang sangat besar sekali yang mungkin banyak di antara kita tidak mensyukurinya karena tidak menyadarinya. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang namanya manusia. Ini anugerah luar biasa. Tuhan itu menciptakan makhluk, ada yang seperti batu, ada pasir. Dia tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, tidak bisa apa-apa. Batu itu Anda pukul, Anda pecah-pecah, Anda lempar, Anda tendang, Anda tidak bisa mengeluh, tidak bisa apa-apa. Batu. Ada yang agak lumayan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanam. Itu menurut ahli, dia bisa berpikir, bisa merasa, tapi tidak bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan. Setelah saya membaca penelitian tentang tumbuh-tumbuhan yang menurut penelitian itu tumbuh-tumbuhan bisa merasa dan berpikir,
saya itu mencoba. Saya minta kepada Kiai Mu'ad Tohir, Abah Mu'ad Tohir ini, ayahnya sapi, bibit kelapa yang umurnya sama 2 biji. Saya tanam di depan rumah saya, depan rumah, kanan dan kiri rumah. Alhamdulillah tumbuh dengan bagus, agak tinggi. Yang sebelah timur rumah saya, ini di situ musola. Jadi saya kalau ke ngaji, kalau sholat, saya lewat pohon saya yang tadi. Setiap saya lewat, saya pegang-pegang dia. Saya pegang, saya lurus-lurusin. Kadang-kadang malah saya ajak bicara, apa kabar? Yang sebelah barat, sebelah kanan rumah saya, tidak pernah saya pegang karena saya jarang lewat situ. Tidak pernah. Apa yang terjadi? Pohon kelapa yang di sebelah timur ini sering saya pegang, saya lurus-lurus. Dia mengeluarkan buah yang luar biasa banyak, luar biasa banyak. Sementara yang sebelah sama sekali tidak ada. Yang namanya beluluk aja tidak ada. Ya, ajib. Ini saya ceritakan kepada orang rumah, istri, anak-anak. Ini ajib ini. Mendengar cerita saya, anak-anak saya itu kalau lewat sana dilus-lus itu. Masya Allah, abang itu tiba-tiba ya, berbuah yang luar biasa banyak. Nah, saya pikir apakah ini ekspresi dia untuk menyatakan terima kasih karena diperhatikan itu. Tidak hanya ini saja, saya punya pohon mangga. Pohon mangga ini tidak pernah mengenal musim. Begitu diambil buahnya langsung kembang, ambil buahnya langsung kembang. Itu pohon yang nanam ayah saya, barokahnya yang saya nanam itu begitu hebatnya sampai tidak kenal musim. Di bawahnya ini taman kanak-kanak, jadi setiap kali dilempari sama anak dia kembang lagi. Suatu ketika ada santri ini bangun ini nabrak pohon mangga itu. Mau dipotong dia takut karena dia tidak merasa punya yang punya saya. Tapi kalau tidak, itu nanti bangunannya itu bisa repot itu. Akhirnya dikelola itu, pohon saya itu dikelola supaya bangunannya bisa masuk dikelola. Wah, ternyata benar. Ini gimana betul? Ini soalnya tidak bisa ke sana ini kalau tidak dikelola ini. Wah, kamu ini tak bilang-bilang dulu. Ini kalau kulit bagaimana? Bahasa Jawanya kulit. Betul, mangga tidak keluar sama. Buahnya tidak keluar, bunganya tidak keluar. Jadi saya bertanya, tumbuh-tumbuhan itu bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan. Makhluk yang ketiga lebih tinggi lagi tarafnya. Dia bisa merasa, bisa berpikir, bisa ekspresi, tapi tidak sempurna. Yaitu binatang. Binatang itu kalau waktu korban itu induknya
anaknya sana be. Itu sebetulnya sedang prihatin, sedang menyampaikan keprihatinannya karena orang tuanya disembelih. Tapi kita nggak paham karena dia sedih, prihatin yang be, gembira yang be. Jadi kita nggak paham. Karena memang dia tidak sempurna mengekspresikan. Kalau kita menjemur padi misalnya, terus ada ayam, terus kita lempar, dia lari, itu sebetulnya dia mau ngomong, ya jangan lempar gitulah gitu. Tapi dia tidak bisa menyampaikannya dengan sempurna. Makhluk yang tertinggi yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia kita. Kita bisa berpikir, bisa berperasaan, dan bisa mengekspresikan perasaan kita dengan sempurna sekali. Bahkan orang jatuh cinta bisa menyampaikan rasa cinta yang sebetulnya nggak bisa ya. Kalau orang nggak mempunyai perbendaharaan kata yang banyak, nggak bisa menyampaikan. Tapi ya, menyampaikan cinta sampai mendalamnya begitu, menyampaikan pikirannya sampai begitu. Ini tidak pernah kita sadari, ini luar biasa. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Kita dimuliakan, dilebihkan dari tadi itu makhluk-makhluk yang lain. Jarang sekali kita menyadari kenikmatan ini. Lalu bagaimana kita mensyukurinya? Apa seperti biasa membawa acara dan mari kita lahirkan rasa syukur kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Apa cukup begitu? Kira-kira Anda memberikan saya misalnya pakaian, saya berterima kasih, terima kasih, Anda baik sekali, terima kasih. Tapi pakaian pemberian Anda itu saya buat ngelapin kursi, makasih ya, dikasih baju kok bagusnya begini. Kira-kira Anda senang apa mau nempelin saya itu? Meskipun saya mengatakan berterima kasih, terima kasih. Saya tidak usah berterima kasih, tapi kalau pakaian pemberian Anda itu saya pakai terus. Ada penantian saya pakai, mau Jumatan saya pakai, mana-mana pakai. Anda merasa wah ini kan, dan betul-betul menyenangkan memberi dia ini. Kelihatannya mensyukuri betul. Juga demikian, kita mensyukuri kemanusiaan kita cukup dengan alhamdulillah. Tapi kita menjaga kemanusiaan kita. Menjaga kemanusiaan kita, jangan merendahkan diri sampai ke tingkat yang binatang, apalagi tumbuhan, apalagi batu. Kita harus menjaga kemanusiaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jarang kita sadari juga adalah kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian miliar manusia untuk mengikuti kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang ini pilihan. Ini Bekasi Barat ya. Bekasi Barat. Orang Bekasi Barat itu kenal Nabi Muhammad SAW dari siapa? Kita ini orang Indonesia ini kita mirip sama sekali dengan Rasulullah SAW dari berbagai segi. Tidak mirip dan tidak
tetangganya. Tidak tetangganya. Kita menyeberang masih 7 samudra. Kita naik pesawat jet itu masih 9 jam untuk sampai kepada tanah air Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jauh. Kita tidak saudara sama sekali. Saudara tidak, sepupu juga tidak. Tetangga tidak, saudara tidak, famili tidak. Bahasanya jauh sekali, kulitnya jauh sekali. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih kemerah-merah. Jadi kalau kena matahari agak merah, kalau suka gembira agak merah, kalau malu merah, putih kemerah-merah. Sementara kita kulit kita antara Jawa sawo bosok, coklat hitam-hitaman. Bahasa tidak mirip, kulit tidak mirip, hidung apalagi. Hidungnya Kanjeng Nabi itu mancung dan indah sekali. Tetangga tidak, saudara tidak. Bagaimana kita ikut? Sementara ada orang itu tetangga dari di sini rumah Kanjeng Nabi, di sini rumahnya. Itu apa bahasa kasihnya ini? Tetangga. Kalau di Jawa tetangga pek. Tidak ada lagi setelah rumahnya orang. Ini dempet apa di sana? Begitu di sini dalam Kanjeng Nabi dia bukan hanya sepupu, dia paman cer, apa terus Indonesia apa paman itu? Paman yang betul-betul kakaknya, ayahnya Kanjeng Nabi. Kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi. Dia kakaknya. Jadi paman yang sangat paman. Bukan paman jauh, bukan paman, saudaranya ayah, tetangga dempet, paman, bahasa Jawanya paman. Dan berbesaran dengan Nabi Muhammad SAW, anak 2, tidak 1 anak, 2. Dia ini punya 2 orang anak laki-laki, namanya Utbah dan Utaibah. Dikawinkan dengan 2 putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Apa ada orang yang lebih dekat dari orang ini? Apalagi dibandingkan orang Bekasi. Tetangga, paman, saudaranya kan ayahnya, berbesaran 2 anak, 2 orang dengan Kanjeng Nabi. Orang tidak ada yang sedekat itu. Tapi orang ini bukan hanya tidak ikut Kanjeng Nabi, tapi saat diajak Kanjeng Nabi mencaci maki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak menjelaskan? Orang Bekasi Barat ikut Kanjeng Nabi tanpa kenal, tanpa tetangga, tanpa saudara, tanpa darah, tanpa apa-apa. Nah ini ada orang yang tetangga pek, paman, besaran 2, diajak Kanjeng Nabi ikut, bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki. Tanpa langkah yang Muhammad, ada jamak. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pidato disuruh Tuhan mengajak keluarganya itu di atas sofa, dulu belum ada
spektakel. Jadi cari tempat yang tinggi di sofa, panggil semua, ya Bani Hashim, ya Bani dipanggil semua, panggil semua, diajak untuk menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada yang kenyal. Orang ini orang paling dekat dengan Rasulullah ini, orang langsung mencaci itu. Apa ada yang ada jabatan, bilang ajar dong. Orang tua kamu kumpulkan untuk kamu ajak menyembah satu Tuhan. Gak enak-enak Tuhan banyak. Mereka selama ini Tuhannya banyak, ratusan. Diajak satu marah dia. Ketika dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, kekasihnya Allah Ta'ala tidak terima, menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Orang ini namanya Abdul Uzza dan dijuluki Abu Lahab karena sininya merah. Tidak marah saja merah, menyala-nyala, apalagi kalau marah. Tabban laka itu. Ketika turun ayat tabbat yada Abi Lahab, Abi Lahab itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah tadi. Langsung anaknya dua laki-laki, Utbah dan Utaibah dipanggil. Ceraikan istri kalian, istri kalian. Kalau tidak aku ya. Maka Utbah mencerai Sayyidatina Ruqayyah, Utaibah mencerai Sayyidatina Ummi Kulsum. Kelak janda mereka ini Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika meninggal lalu kawin dengan Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman disebut Dzun-Nurain, yang memiliki dua nur, karena mengawini dua putrinya Kanjeng Rasul. Ketika yang tua meninggal, turun ke adiknya. Itu bekalnya Utbah, bekas menantunya Abu Lahab. Sekarang tanyakan kepada profesor yang paling bodoh sekali untuk menjelaskan gimana orang Bekasi Barat ikut kajian Nabi Muhammad SAW tanpa tahu sebabnya kenapa ikut begitu. Sementara Abu Lahab yang begitu dekat tidak mau ikut, bahkan mencaci. Kami tanyakan, nanti profesornya makin muda. Tidak bisa menjawab. Ini juga itu ayatnya. Tidak akan ada yang bisa menjelaskan gimana orang sedekat itu tidak ikut dan sejauh kita ini ikut. Kalau sampai tanyakan ke saya, jawabnya mudah. Kenapa? Ya itu sudah kehendak Allah. Allah itu mempunyai sifat. Kalau orang Jakarta mengatakan maha semau gue, Allah itu punya sifat maha semau gue. Lu senang gak senang mau gue. Aku senang sama orang Bekasi Barat, aku suruh ikut kekasihku. Aku gak suka Abu Lahab. Semau gue. Oh itu orang dekatnya kan dekat. Kanjeng Nabi itu ingin sekali orang yang paling dekat ikut beliau supaya sama-sama masuk surga. Jadi Kanjeng Nabi itu sangat harisun alaikum, sangat kepingin semua orang masuk surga. Nah ini orang yang paling dekatnya, orang yang paling dicintai Kanjeng Rasul. Tidak bisa diatur oleh Kanjeng Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah
siapa yang dikehendaki. Meskipun jauh di Bekasi Barat, Tuhan menghendaki. Yahdi mayyasha, siapa yang dikehendaki? Allah Maha semau. Maha. Jadi itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Kanjeng Nabi sendiri kekasihnya, utusannya tidak bisa. Hidayah itu ada dua. Yang satu itu hak prerogatif Gusti Allah. Yang satu ini ikhtiar. Jadi sampai mengajak orang ke surga segala macam. Dai-dai, ustaz-ustaz itu mengajak segala macam, itu ikhtiar. Bisa itu hidayah ajak itu bisa. Tapi Anda membuat orang yang Anda ajak terajak, itu hak prerogatif yang siapa? Paham ya? Jadi saya mengajak Anda bisa, tapi Anda terajak oleh saya tidak bisa. Makanya saya ketawa kalau ada orang sini dulu itu kok bandit semuanya, nggak ada yang salah, nggak ada yang. Setelah saya datang, alhamdulillah sekarang semuanya orang bagus. Kalau orang ngomong gitu itu bawa aja ke Abdullah tempat sini. Apa dia lebih fasih dari Rasulullah? Nah, ada orang yang mengajak lebih daripada Rasulullah. Rasulullah itu belum mengajak saja orang sudah terajak oleh wajahnya. Orang itu ada yang wajahnya mengajak. Jadi kita melihat saja sudah ingin ikut gitu. Itu wajahnya Kanjeng Nabi. Belum kalau kita bicara halus, lembut, arif, bijaksana. Itu saja nggak bisa mengajak Abu Lahab yang pamannya sendiri, yang tetangga dekat, yang besanan dengan anaknya dulu. Jadi kalau kita ngajak orang harus dirangkap. Ya Allah Tuhan, saya mengajak pada agama, mengikuti junjungan Nabi Muhammad SAW. Tapi engkau yang memiliki hidayah yang sebenarnya. Saya menyintai orang ini. Ya Allah, tolong berikan dia hidayah untuk mengikuti saya. Orang kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan antara dakwah sama amal ma'ruf nahi munkar. Dan kita tidak tahu landasan dakwah dan amal ma'ruf nahi munkar. Masa ada orang ngajak matanya menjelit-menjelit itu, wajahnya sangar, itu kira-kira yang diajak senang apa takut malah. Saya kadang-kadang heran, itu orang mau ngajak apa orang mau ngusir sih? Dan itu orang yang ngajak. Dakwah itu ngajak. Ngajak itu ada nuansa merayu, ada nuansa membujuk. Dakwah namanya. Karena itu Al-Quran sendiri menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ma'idhahut wal mau'idatil hasanati. Tidak hanya sekedar mau'idah, hikmah yang hasan. Kalau berdebat, kalau harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah harus lebih baik dari bantahnya orang itu. Sana maki, kamu tidak bisa maki. Sana pecicilan, kamu tidak bisa pecicilan. Damai. Nah, ini orang yang diajak malah ketakutan gimana?
terminal itu adalah dai yang luar biasa. Secara alamiah dari Tuhan. Masa ini mobilnya baru, sopirnya pengalaman 20 tahun, full asing, ada karaoke-nya. Orang itu tertarik dengan ajakannya itu. Nggak main tarik kan, kamu gak ikut sini? Mana ada yang naik bisnya? Tahu, belajar dari sana kalau mau tahu. Dan nanti kalau sudah naik bisnya, baru amar ma'ruf nahi munkar. Ayo belikan bis. Perintah, amar itu perintah, bukan ngajak. Nah itu larang. Tapi kedua-duanya adalah landasannya adalah kasih sayang. Karena aku sayang kamu, maka kamu aku ajak ke surga. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Landasan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kasih sayang. Karena itu agama kita disebut agama kasih sayang. Kanjeng Nabi disebutkan oleh Imam Busiri, Nabiyuna al-amirun nahi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abadu fi qauli la minhu wala na'am. Kanjeng Nabi itu kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf. Kenapa? Karena ada Rasul tidak ingin ada satu umatnya pun yang masuk neraka. Ingin supaya semuanya masuk. Kalau ada orang yang kira-kira akan kenal Kanjeng Nabi amar ma'ruf, itu yang di berjanji disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Azizun 'alaihi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'anittum itu umat. Karena Nabi itu tidak tahan melihat penderitaannya umat. Kalau melihat umatnya lapar, beliau pucat langsung. Kalau mencari apa saja supaya orang yang lapar itu segera mendapatkan makanan. Kanjeng Nabi naik kendaraan, ada orang jalan keringatnya banyak, capek dan mesti berhenti. Ayo naik, dibonceng karena tidak tahan melihat penderitaan. Penderitaan yang kecil-kecil begitu itu di dunia ini Kanjeng Nabi tidak tahan. Bayangkan kalau nanti mudah-mudahan tidak melihat ada umatnya yang digergaji kepalanya, disetrika punggungnya. Ya, jangan sampai. Karena itu kan Nabi selalu amal dan doa. Jangan sampai. Jadi Kanjeng Nabi disebut Nabiur Rahmah, agamanya disebut Dinur Rahmah. Dan kita harus syukuri ini bahwa kita dipilih dari sekian miliar manusia untuk ikut Rasulullah SAW. Nah, apa keistimewaannya ikut Rasulullah? Ikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Ini juga sesuatu yang perlu kita syukuri pun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, saya sering mengatakan di mana-mana, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia dengan M besar, manusia. Dan kita manusia, meskipun dengan M kecil. Jadi enak sekali kita mengikuti Kanjeng Nabi, itu enak sekali. Karena kita manusia, mengikuti manusia. Kalau sampai mengikuti kuda, capek sampai. Mengikuti monyet, tambah capek lagi. Nabi
manusia mengikuti manusia. Apalagi manusia itu adalah manusia yang mengerti manusia. Saya sudah viral mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia yang mengerti manusia. Pemimpin agung kita itu adalah manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, tapi tidak mengerti manusia. Dia kira kalau tidak seperti dia tidak manusia. Kalau Kanjeng Nabi itu enggak, Kanjeng Nabi mengerti manusia. Coba lihat ya, banyak pemimpin yang menganggap orang lain tidak manusia karena tidak sama dengan dia. Aku sudah dipanggil kiai, ke ahli militer. Lalu ada orang datang, kiai, saya mohon doa apa gitu. Ini sumpah, nggak jelas. Oh ya, kamu ada ya, baca ayat kursi setiap habis sholat ya, 35.000. Ini meskipun dipanggil kiai, dia tidak tahu manusia. Ini pakai kata saya masih gradul-gradul, sebelumnya ayat kursi 35.000, sudah semaput ya. Kalau Kanjeng Nabi itu tidak, Kanjeng Nabi itu tahu manusia itu, tahu manusia. Oh, ini masih TK, bahkan ini PAUD. Oh ini sudah SMA, oh ini perguruan tinggi. Itu lain-lain. Dan semua digebiak-gebiak seperti sekarang ini orang kan menganggap semua orang perguruan tinggi semua, mahasiswa semua. Gimana? Kanjeng Nabi itu mengerti manusia. Karena itu Kanjeng Nabi itu ngimami sholat, menjadi imam sholat, khutbah Jumat itu sampai beliau wafat. Hanya absen sekali atau 2 kali ketika beliau sakit keras dan diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu beliau terus yang imami, yang khutbah Jumat. Dan selama itu tidak ada orang yang komplain. Bayangnya lama sekali, nggak ada. Ini imam kok cepat sekali, nggak ada. Ini khutbah level sampai jam 2, nggak ada. Kenapa? Kanjeng Nabi tahu ini. Malah Kanjeng Nabi itu pernah marah pada santri, pada muridnya yang paling disukai, termasuk murid yang disukai, Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini pernah mengimami sholat Isya. Itu rakaat
nanti pendek saja atau panjang-panjang? Apa kita baca sabihis sama al-ataka, apa ina apa sama kudu aja? Ternyata banyak yang ada yang ina apa sama kudu aja, ada yang sabihis. Kalau banyak yang voting, suara terbanyak yang voting. Itu yang jarang orang tahu. Hanya Nabi Muhammad SAW selalu gitu. Musyawarah. Kalau ada dua pendapat, ikuti. Kenapa pada waktu selesai perang Badar, Nabi Muhammad SAW musyawarah dengan kan pada waktu perang Badar itu 70 meninggal, 70 tertawan, yang lain lari. Yang ditawan ini yang dibicarakan gimana enaknya ini yang 70 ini diapakan ya tawanan ini, apa ditahan terus saja punya penjara ini, apa dibunuh, apa bagaimana? Itu sahabat Umar, CS dan kawan-kawannya sikat aja. Oh, dari dulu mereka itu musuh kita kok. Kita sudah sampai di Medina masih dikejar-kejar di sini. Kalau sekarang ketangkap mau diapain? Jadi sikat. Kata sekarang. Tapi di sini ada pendapat banyak yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar, kalau menurut kami ini tidak dibunuh, tapi suruh nebusin aja keluarganya. Nanti keputusan-keputusan untuk dana perjuangan kita selanjutnya. Meskipun kedua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Umar CS dipuji. Kamu ini seperti Nabi Nuh, kan dipuji disamakan dengan Nabi Nuh yang mengatakan Robbila Tazar gitu. Nabi Nuh kan gitu, sikat aja. Al kafirin adanya. Yang ini juga dipuji Sayyidina Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim. Siapa yang ikut saya itu golongan saya, yang tidak ikut saya terserah panjenengan Gusti, mau diampuni ya mau antar ghafurur rahim. Tapi kan Nabi milih mayoritas. Ketika mau perang Uhud, ini kelompok satu meminta supaya pasukan Islam keluar untuk menyambut kufar Mekah di luar Madinah. Ada yang berpendapat enggak, kita tunggu saja. Kalau mereka berani masuk ke Madinah, kita lawan. Dua-duanya punya alasan. Tapi kan Nabi milih apa namanya, mayoritas anak-anak muda itu pengen keluar dari kita. Itu kalau jamaah juga gitu. Yang bagus ya kalau kita ngerti manusianya itu. Ini perpaduan antara tua anak muda, antara pekerja yang benar. Yang penting yang ingin saya katakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pemimpin aku kita itu tidak sekedar manusia, tapi manusia yang ngerti manusia. Bukan hanya manusia yang ngerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Karena banyak pemimpin itu yang kelihatannya manusia, tetapi melihat manusia lain tidak memanusiakan. Dilihat dulu pakai safari apa enggak. Kalau pakai safari dimanusiakan. Kalau kawasan saja tidak dimanusiakan. Jadi orang lihat-lihat pakaiannya. Jangankan orang biasa, abdi kita sendiri itu abdi kita sendiri melayani kita itu, lihat-lihat kita. Kalau kita pokoknya pakai sendal gitu, kan begitu dilatih. Masa abdi kok begitu? Abdi itu mesti melayani siapapun majikannya.
Tapi hati kita ada gitu, lihat-lihat. Saya pernah, karena hati saya nggak kenal saya nggak dilihat. Saya tanya, Pak, tempat ngambil formulirnya di mana, Pak? Dia noleh aja tidak ya. Main komputer. Saya noleh aja enggak jaga saya. Ini katanya abdi masyarakat, dan saya ini kan masyarakat. Kok nggak dilatih, ini malah dicuekin. Tiba-tiba apa namanya, dia itu disuruh pimpinannya untuk panggil saya ke kantor pimpinannya. Karena pimpinannya tahu itu Gusmus itu, kamu panggil kemarin. Orang yang nyuakin saya itu tadi terus, Bapak Gusmus ya, Bapak pakai Gusmus. Ya ada Pak, saya agak amin. Ini orang tadi yang nyuakin saya sebagai Bapak. Bicaranya kok halus gitu. Bapak kepala ingin ketemu lama. Di mana? Yang lain kami antar. Antaranya, namanya, kepalanya. Kepalanya ketemu saya. Gusmus, ada apa? Ya ini mau urus ini. Kenapa nggak ambil aja? Kok datang sendiri? Wah. Ini orang yang tadi nyuekin saya. Kamu jangan berdiri saja, bikin kopi untuk Gusmus. Saya pikir ya Allah, untung saya punya Gusmus. Kalau saya nggak punya Gusmus dicuekin. Nah ini orang lain ini semuanya majikan-majikan yang lain kan ya dicuekin kalau nggak punya Gusmus. Kalau Nabi Muhammad SAW semuanya dimuliakan karena semuanya manusia, karena manusia dimuliakan oleh Allah. Tidak peduli amunya siapa saja diterima oleh Rasulullah. Syukurnya lagi kita mempunyai pemimpin agung Nabi Muhammad SAW yang manusia, ngerti manusia, memanusiakan manusia ini. Apa akibatnya? Akibatnya tidak ada perintahnya Rasulullah SAW yang berat di hati. Sampai coba tunjukkan ke saya. Apa kira-kira perintahnya Nabi yang berat? Tidak. Kenapa tidak ada yang berat? Karena Rasulullah manusia dan kita manusia. Beliau tahu persis berapa kekuatannya manusia. Karena itu beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah SAW. Kalau aku perintahkan sesuatu perintah kepadamu, kerjakan semampumu. Ini yang bikin ringan ya, semampumu. Ini bukan kreasinya Kanjeng Nabi sendiri, Allah sendiri, gurunya sendiri, yang mutus sendiri. Itu juga berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Yang saya itu merasa aneh, gak kepikiran. Kenapa kok khotib-khotib cuma tidak pernah baca ayat ini? Yang dibaca selalu ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian sungguh-sungguhnya takwa. Kok tidak itu tadi ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampu. Kok tidak itu tidak pernah dibaca? Di sini pernah dibaca ayatnya sama khotib? Pernah? Biasanya khotibnya lebih kecil dari Gusti Allah. Wah,
Ittaqullah mastata'tum, semampumu. Kanjeng Nabi juga begitu perintahnya, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Saya punya kawan itu kaya sekali, punya rumah 3, mobilnya tak berapa, istrinya cantik, dia puasa Senin Kemis, tiba-tiba dia bilang sama saya, Gus, saya ini kenapa ya? Kadang-kadang merasa susah, merasa sulit, tanpa ada sangat lapar. Padahal sampai tahu sendiri saya kecukupan hidup saya. Istri saya cantik, solihah. Saya puasa Senin Kemis. Tapi kenapa kok masih cukup? Lalu karena saya tahu sendiri dia puasa Senin Kemis. Saya terbat saja. Mungkin sampean ini mutu sholatnya yang perlu ditingkatkan. Mutu sholat sampean yang perlu ditingkatkan. Kalau kemarin misalnya sampean sholat itu melamunnya 90%, jadi ulangi lagi itu. 70% saja. Masa mulai lapar lalu terus kemana-mana pikirannya melamun. Itu tingkatkan mutunya, melamunnya dikurangi. Saya bilang begitu, tahu apa kata dia? Kalau sholat memang saya belum mengerjakan. La ilaha illallah. Sampai ini bagaimana nih? Sampai ini tidak hanya puasa Ramadan, mas puasa Senin Kemis, kalau tidak sholat itu bagaimana? Ya kalau puasa kan enak, tinggal tidak makan saja. Dan kalau sholat, sholat itu saya itu cuma bisa baca Fatihah tok. Loh, sampai ini gimana? Sholat itu ya hanya Fatihah tok, itu bacaannya. Masa kiai? Sampai panggil saya kiai tapi sampai masa itu berarti betul sampai percaya kalau saya kiai. Saya beritahu masa itu. Kalau tidak percaya tanyakan kiai-kiai seluruh dunia, tanyakan. Bacakan sholat itu cuma Fatihah. Bahkan sampai tidak bisa Fatihah sekalipun, tapi bisa nyapa. Misalnya bisa cuma Allah Akbar. Bisa cuma Allah Akbar. Kenapa? Karena sering dengar orang demo. Itu sudah hasil sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Allah Akbar, aku tak belum bisa ya Allah Akbar lagi. Temu Allah Akbar. Enak lagi kalau sembahyang di masjid, sudah ikut saja imamnya. Dia masih ngomong, saya lihat kamu rukuk sujud itu pada mulutnya. Lu kamu memang juga boleh saya ngomong. Apa yang diumumkan? Tak punya orang enggak. Mereka itu ada yang diumumkan. Kalau kamu tidak ada ya sudah diam saja. Ya, masak lagi, masak juga masak. Kamu nggak baca apa-apa, nggak apa-apa. Pakai kantor sudah. Jadi Anda orang yang tidak sholat itu karena dianggap sulit. Jadi kita jangan gebiar-biar terus orang salah, kamu tidak sholat jahanam, jangan. Tanyakan dulu alasannya. Nah, jangan seperti kawan saya ini, orang saya sulit, tidak ada. Perintah Tuhan tidak ada yang sulit. Tidak bisa berdiri, duduk. Saya duduk terlentang. Gak bisa pakai Allah Akbar. Semampu. Mastata'tum, semampu. Nah, sekarang ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu menurut hadis sahih, istri beliau sendiri Sayyidatina Aisyah menceritakan Kanjeng Nabi itu kalau ada 2 pilihan. Ini gampang, ini agak sulit. Kanjeng Nabi mesti pilih yang gampang, asal tidak haram, asal tidak dosa.
dipilih agama. Jadi bahkan Kanjeng Nabi sendiri bersabda, inna dina yusr. Tidak ad-dinu yusr, inna dina yusr. Sungguh ada inna ini takkid, sungguh agama itu mudah. Ini hadis sahih di Bekasi, dakwah hadis sahih itu gimana? Inna dina yusr. Tapi wala yusaddad-din illa walata. Siapa yang memberat-beratkan agama, dia akan kesulitan sendiri. Ya, kesulitan. Orang-orang sekarang yang mempersulit agama itu capek sendiri. Pikirannya kalau sudah begitu itu mesti suarganya di atas sendiri juga. Dia nggak kenal Tuhan. Tapi saya kenal Kanjeng Nabi. Saya tahu Kanjeng Nabi tidak pernah menyuruh yang berat-berat. Bahkan Allah sendiri tidak hanya mengatakan, menfirmankan yuridullahu bikumul yusra, yuridu bikumul yusra, yuridu bikumul, Tuhan itu menghendaki kalian. Tidak hanya begitu, tapi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tauhid lagi. Allah tidak menghendaki kamu sulit. Tuhan menghendaki, Allah menghendaki kamu gampang dan tidak menghendaki kamu sulit. Jadi kalau ada orang capek beragama, itu dia mempersulit sendiri. Tidak usah mempersulit. Yuridu Allahu bikumul yusra. Itu adalah kita lagi yang sama. Ama ja'allahu fid dini min haraj. Tidak. Jadi kalau kita merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita perlu curiga pada diri kita sendiri. Kita ini masih manusia apa enggak? Kok mengikuti manusia kok berat? Kita ini masih manusia, setengah manusia. Sebab ada orang yang cakep, panteng sekali, tapi orang-orang bilang, hati-hati, dia itu buaya darat. Nah ini kan ya sudah ada manusia. Kalau buaya tidak bisa mengikuti manusia, berat. Buaya kok suruh mengikuti manusia gimana? Hati-hati, dia itu cantik tapi ular. Ular yang tidak bisa. Manusia itu kalau tangan kiri sudah megang pisang misalnya, tangan kanan coba sampai tawarin, ini ada jambu mas. Terima kasih, terima kasih. Mesti gitu. Karena apa? Tangannya sudah habis. Tapi kalau monyet enggak. Monyet di sini ada, sudah pisang, di sini jambu. Kamu masih roti? Makhluk kok serakahnya gini. Tangannya sudah habis, kakinya maju. Ya kalau itu ikut manusia ya sulit. Jadi kita tetap manusia, maka akan enak. Kalau saya enak sekali, lebih enak daripada mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu gimana? Sampai baru niat baik, sudah dipahalai oleh Allah Ta'ala. Karena baru niat baik, aku nanti mau jamaah. Belum tentu ada jamaah, baru niat. Itu sudah dikasih pahala. Itu kalau ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu tidak. Itu hanya Kanjeng Nabi, bisa. Baru niat dikasih pahala. Kalau sampai betul-betul jamaah 10 kali, baru niat kasih pahala 100. Jadi dikerjakan 10 kali.
asra amsalnya, 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat jahat, nanti aku mau nempeleng kawanku itu, niat itu tidak dicatat apa. Betul-betul nempeleng, dikasih dosa 1. Lihat perbandingannya. Kalau baik, baru dia dikasih pahala 1. Kalau dilaksanakan, dikasih pahala 10. Kalau dia jahat, tidak ditulis. Kalau dilaksanakan, dapat 1. Coba kalian bandingkan dulu. Kalau misalnya kita ini mempunyai amalan sehari ini jelek, 50%, itu masih untung ya, masih untung. Jadi separuh hidup kita itu jahat, separuh hidup kita baik, itu masih untung. Karena yang 50% jahat itu dapat 50 aja. Misalnya pukul 50, dipukul 50 kan. Lah yang berbuat baik ini 50 kali 10, masing-masing 10. Jadi yang punya 50 tetap, yang di sini dikalikan 10. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka itu keterlaluan. Dia keterlaluan gimana? Pahala ramai itu selalu bertingkat 10 kali loh. Keburukannya cuma sekali. Nanti kan ada timbangan di sana. Ya mesti berat timbangan baiknya tuh. Jadi tidak bisa petang-petang. Apa kalau ini petang-petang itu? Apa petang-petang? Ya sama motor lah, sama motor biasa-biasa saja. Itu saya di sini Jakarta ini bulan-bulan itu motor gitu. Kalau nggak motor malah ada nggak islami gitu. Ya ilaha illallah. Tuhan itu sudah tahu persis potongan kita. Sudah tahu persis, jangan model-modelan, jangan sok-sokan. Allah sudah tahu. Kalau kita itu pantas kan kita dihidupkan zaman Nabi Nabi. Saya itu pernah ngelamun. Kalau saya ditakdirkan hidup pada zaman Nabi itu enak sekali. Saya tidak perlu baca Quran, karena ada Quran terus jalan. Karena Quran itu dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Jadi saya tinggal lihat Kanjeng Nabi saja. Kanjeng Nabi bagaimana dengan istri, saya tinggal ikut. Gimana Kanjeng Nabi dengan tetangga, saya tinggal ikut. Enak kalau saya ditakdirkan hidup zaman Kanjeng Nabi ya, Masya Allah. Saya ngelamun gitu. Tapi akal sehat saya terus membantai. Potongan kamu ditakdirkan hidup zaman Nabi. Kamu tidak akan ikut Nabi, kamu ikut Abu Jahal. Potonganmu seperti itu. Saya terus, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya hidup di akhir zaman, bahkan sudah melewati kiamat. Karena momen kiamat tahun 12, sudah 19, lewat. Kita masih ikut Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Daripada kita hidup dalam Kanjeng Nabi, apa kira-kira kita pantas hidup bersama sahabat Abu Bakar? Coba kita mengaku diri kita sendiri, dan lalu rombongan. Kita itu duduk dengan Sayyidina Ali, sana bawah. Kira-kira pantas nggak gitu? Potongan seperti kita ini. Bayangkan ada jamaah kadang tidak. Penting masih berdiri di pinggir jalan. Kalau kita pantas. Alhamdulillah. Kita itu perlu bersyukur lah. Alhamdulillah kita ditakdirkan hidup di akhir zaman, tapi masih ikut Nabi Muhammad SAW. Kita perlu syukur. Mensyukurinya bagaimana? Ya kita menyintai Rasulullah SAW. Berusaha sedapat mungkin mengepas-kepaskan kita, perilaku kita dengan ajarannya Rasulullah. Ya gampang-gampang saja lah, jangan yang sulit-sulit. Mau diukatin Nabi, yang mulai sampai bengkak kakinya, tidak
mungkin, bilang ini nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak usah neko-neko, yang mudah-mudah saja. Ketemu kawan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kawan yang sakit tengok, dia ngomong yang baik-baik, jangan dia ngomong yang buruk-buruk. Adabnya orang nengok orang sakit dia baik. Ini kecapean saja kamu ini. Lah, setahun itu, entah lagi sembuh. Jangan itu ada tetangga saya yang sakitnya seperti kamu. Cuma sehari. Dan Nabi itu menyenangkan orang, menjenguk orang sakit, mengantarkan orang yang meninggal. Gampangnya gampang saja. Yang perbuatannya manusia saja. Pokoknya ya, jadi apa yang dicontohkan, diajarkan Rasulullah semuanya yang manusia, yang tidak manusia jelas bukan dari Rasulullah saja. Meskipun dia serbannya banter, jenggotnya sampai perut misalnya, tapi lalu mengatakan kepada Anda, kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, berpuasalah 2 hari 2 malam tanpa berbuka dan tanpa sahur. Itu karangan mesti, bukan dari Rasulullah. Karena semua yang diperintahkan Rasulullah itu manusia semua. Manusia semua. Masa tidur sama istri dapat pahala? Kalau tidak agamanya Kanjeng Nabi ada. Sampai ada yang tanya, masa tidur sama istri sendiri dapat pahala? Bagaimana tidak? Kamu tidur dengan tetangga kamu aja dapat siksa kok. Jadi yang mudah-mudah saja, jangan dipersulit. Karena ada saja sulit. Karena mungkin kita memikirkan ekonomi kita saja masih sulit. Masa dipersulit lagi dengan agama yang gampang, sulit-sulit itu gimana? Wah, sampai itu menggampangkan agama. Gampangkan bagaimana? Memang gampang. Agama itu memang gampang ya. Enggak dengan Rasulullah. Inna dina yusr. Agama itu betul-betul gampang. Kok dia menggampangkan? Bukan memang gampang. Apa yang sulit? Coba tunjukkan saya. Apa yang sulit? Agama Islam. Agamanya Rasulullah apa yang sulit? Salat sulit. 5 menit aja. Bapak saya cepat sampai sholat bisa sini, tak jajan, tidak ada 5 menit. Apalagi yang legana kena apa yang sama puluh. 1 menit pelari. Puasa itu tinggal tidak makan, malah enteng, tak masak, tak apa, tidur dibaca. Haji mahal kita sampai sekarang ada nunggu sampai puluhan tahun, saking mudahnya. Sekarang malah kayak wisata saja kurang haji, banget foto-foto, awal sampai foto-foto, nggak tahu itu selfie di depan Ka'bah itu sudah tahu apa belum tahu. Apalagi zakat itu yang punya saja ada nisabnya itu, dan itu sedikit sekali, 2,5% itu sedikit sekali. Apa namanya maklar itu aja paling sedikit 5%. Maklar itu yang hanya menurut abang dan 2 itu 5% minimal, kadang-kadang 10%. Itu cuma 2,5%. Itu pun yang punya, yang nggak punya malah dapat. Yang dapat, apalagi udah. Lainnya itu semua adalah perbuatannya manusia semua, baik sama tetangga. Itu yang kebiasaan manusia. Tidak usah beragama pun dia akan baik sama tetangga.
pusat informasi. Saudaranya belum dengar, tetangga sudah kasih informasi. Kamu nggak ke rumah sakit, ada apa? Saudaramu sakit. Kamu nggak tahu? Aku ikut menangkan tadi. Tetangga jadi yang menginformasi. Punya tamu kehabisan gula. Siapa ya? Tetangganya. Tolong aku pindah gulanya sedikit. Ada tamu gulanya. Tetangga. Masa ada tamu tak punya gula terus WA saudaranya Surabaya. Jadi kalau baik dengan tetangga itu sudah wajarnya manusia. Baik sama istri sama suami itu wajarnya manusia. Apalagi baik sama saudara itu sudah wajarnya manusia. Itu semua di dalam Islam ada pahalanya. Jadi tidak salah toh, tidak puasa toh. Apa yang kita lakukan dengan menyadari bahwa itu perintah daripada Nabi Muhammad SAW, perintah dari Allah, perintah agama, itu ibadah. Sampai gandeng istri sampean, istri gandeng suami digandeng. Ini pahala. Lawannya kalau gandeng istrinya orang. Akhirnya Tuhan, kalau ini haram, ini juga haram. Anda minum arak dilarang, Anda minum air dapat pahala. Sampai yang penting kepandaian Anda untuk berniat. Sama-sama duduk di masjid itu dua orang bisa berbeda. Yang satu duduk saja tamu, yang satu niat itikaf. Sama-sama tidurnya satu bantal bahkan, yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Tahunya dari mana? Ketika ditanya, kamu mau tidur? Jam sekian sudah tidur. Ya soalnya saya mau menyimpan energi. Nanti kalau malam saya bisa qiyamul lail. Yang satu begitu. Yang satu tanya, kamu kenapa Pak? Jam sekian sudah tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Italia. Tidak berbeda-beda dengan Indonesia. Ada orang yang kelihatannya dia perbuatan duniawi, tapi dia sebetulnya sedang melakukan amal-amal akhirat dapat pahala. Tapi ada orang yang kelihatannya seperti amal akhirat, tapi dia hanya mendapatkan duniawi. Contohnya, sampai ke kantor, sampai ke pasar, dagang, sampai ke sawah, sampai niati untuk mencarikan nafkah anak, istri, keluarga, dapat pahala. Karena itu diperintahkan oleh agama. Saya ke pasar untuk berdagang, saya ke sawah untuk bertani, untuk menafkahi keluarga saya. Kelihatannya duniawi, tapi dapat pahala. Ada yang baca Quran, tapi tidak dapat akhirat, dapatnya duniawi. Itu yang di MTQ. Karena dia niatnya memang dapat pahala, bukan pahala tapi piala. Orang ikut MTQ itu niatnya piala. Ya kalau menang dia dapat piala. Ya pahala. Ini terus apa? Betulnya masih ada satu lagi. Yang perlu tadi ada yang mengatakan 3. 1, kita dijadikan manusia, maka jagalah kemanusiaan kita. Kita bersyukur ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita tampakkan dalam kita berusaha mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, kita diciptakan Tuhan menjadi orang Indonesia.
Ini jarang orang yang menyadari. Saya itu hampir sudah keliling dunia. Saya ke Eropa sudah, ke Amerika sudah, ke Jepang sudah, ke Taiwan sudah, ke Hong Kong, ke Timur Tengah sudah, mana-mana saya selalu ingat Indonesia, selalu merasakan betapa Indonesia itu betul-betul hati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Saya di Mesir itu pernah mengalami musim panas yang panasnya itu 50 derajat. Di sini ini yang paling panas itu 36. Paling panas 30. Itu 50. Naik bis semua yang saya pegang panas semua. Ya, semua yang saya pegang panas. Kalau saya mau tidur itu ranjang saya siram 1 ember air. Ember saya kembalikan ke kamar mandi, saya balik sudah panas lagi. Masya Allah, neraka ini. Kalau musim dingin, dan mereka selalu mempunyai musim dingin, mulai musim panas. Kalau musim dingin, itu kan pakai selimutan, keluar satu aja. Ini terasa sendiri. Ini bisa kabur dia. Ya Allah. Itu selalu harus peringat Indonesia. Indonesia tidak pernah musim panas, tidak pernah musim dingin. Ya. Orang yang macam-macam. Kita punya banyak saudara itu ini bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Mata, bahasa Batak, kaya sekali kita. Di Mesir itu, saya itu dulu waktu mahasiswa pintar sepak bola. Padahal latihannya cuma seminggu sekali. Itu saja nyewa lapangannya mahal sekali. Nyewa. Sudah nyewa mahal, kadang-kadang tidak bisa latihan karena rumputnya sedang disiram. Rumput disiram. Kalau nggak disiram mati. Di sini rumput malah diambil di sini. Angin banyak. Di sini tuh akar itu loh bisa dimakan. Ketela pohon itu akar. Ya. Peniti kita kasih benang, kita kasih pupuk, nasi, kita cemplungkan ke laut, dapat ikan itu. Semudah itu. Makanya dulu Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Jadi Syekhul Azhar itu orang yang ulama tertinggi di Mesir. Di atas mufti, di atas qadhi, itu Syekhul Azhar. Dulu pernah Syekhul Azhar datang ke Indonesia. Namanya Syekh Shaltut. Shaltut ketika di sini, wah, lihat Bogor itu. Ya, orang Mesir itu lebay, bahasa sininya lebay, mubalaghahnya itu luar biasa. Mubalaghah. Wah, ini nanti orang Indonesia tidak kaget kalau ke surga ini. Itu kan lebay, karena menunjukkan bahwa ini udah kayak surga. Yang mengatakan Indonesia ini atun minal jannah, kepingan dari surga. Mereka ragu, apalagi melihat orang bermacam-macam dari satu. Mereka
Heran. Kok kenapa kok Gusti Allah kok memilih orang Indonesia? Ya Tuhan itu maha semauku ya. Maha semauku. Padahal mestinya kayak Timur Tengah itu hanya diberi seperti ini, mendekatkan di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikasih udaranya tidak pernah panas sekali, tidak pernah dingin sekali, sedang. Apa yang kita itu habis makan mangga kita lempar besok jadi pohon mangga itu. Terus di sana itu di Arafah itu ada pohon banyak itu sekarang itu pohon Soekarno namanya karena dulu pemberian Soekarno. Itu setiap pohon dikasih pet supaya bisa tersiram itu, enggak mati dia. Maka bahagianya kita sebagai orang. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Ya seperti tadi. Bersyukur menjaga kemanusiaan, bersyukur menjaga ajaran Nabi Muhammad, bersyukur Indonesia. Ini cara kita bersyukur menjaga Indonesia. Sama. Kalau Indonesia mau Timur Tengah barat. Timur Tengah itu sudah tinggal berapa negara itu masih aman. Kepalanya panas semua. Kalau kita kan itu panas atau panas itu mungkin banyakkan makan kambing aja. Saya kira ini sudah 1:30. Jadi saya kira yang cukup. Ini yang doa siapa yang ada? Yang doa saya juga. Ya, Pak Ustaz kawan. Sebenarnya tadi tidak usah ceramah, terus doa aja. Iya, sebab saya itu keistimewaan saya justru doa, bukan ceramah. Ceramah sih kan banyak ustaz. Kalau doa itu doa saya istimewa. Sudah terkenal saya di mana-mana itu. Sekarang saya doa saja tidak pakai ceramah, karena sudah orang sudah tahu doa saya itu manjur. Ya, jadi sekarang sampai minta apa? Tambal. Nah itu kalau doa tidak seperti yang lain. Yang lain itu doa umum. Doa. Saya itu kalau doa yang khusus-khusus juga saya mintakan. Kalau yang umum saya tahu, mudah-mudahan tetap iman, tetap Islam, kan gitu, makmur, rezekinya panjang, segala macam gitu lah. Tapi kan ada permintaan khusus. Mungkin ada yang punya utang banyak, ada bisa bayar gitu. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen macam-macam. Karena itu saya kalau doa di mana-mana selalu saya ajak membaca Fatihah sekali dan Iyyaka nasta'in 11 kali. Baca Fatihah sekali, Iyyaka nasta'innya 11 kali. Di dalam membaca Iyyaka nasta'in 11 kali sambil memohon Tuhan permintaannya masing-masing dalam hati saja. Dalam hati memohon permintaan sampean masing-masing. Karena permintaan orang tidak ada yang sama. Iyyaka nasta'in ya Allah. Kemudian aku sudah bisa membayar utang. Iyyaka nasta'in ya Allah. Kemudian aku bisa bikin rumah sendiri. Iyyaka nasta'in. Dan warungku laris. Iyyaka nasta'in ya Allah. 11 kali. Tidak usah sampai tanyakan kenapa kok 11 kali. Nanti malah diskusi nanti. Jadi itu. Nanti bertanya kalau Subhanallah 33 kali kenapa?
kenapa? Allah Akbar 34 kali kenapa? Capek terangkan itu. Mau ngaji, tahu ya ngaji. Oke. Dibaca Fatihah sekali, iya karena selain iya karena selain 11 kali itu sambil memohon di dalam hati masing-masing apa yang Anda perlukan. Ya, amin. Tapi yang besar, kalau punya utang ya minimal 5 juta ke atas. Masa punya utang 100.000 aja saya yang suruh doa itu itu merendahkan martabat saya. Ya minimal 5 juta ke atas. Pasti terkabul, pasti. Kalau sampai tidak terkabul, itu kemungkinannya cuma 3. Pertama, Anda tidak percaya sama saya. Masa potongannya gitu doanya makbul. Ya enggak makbul betul. Yang kedua, doa Anda yang mustahil. Mudah-mudahan ya Allah nanti kalau Pak Jokowi membentuk kabinet saya jadi pertahanan. Ya mungkin saja, tapi kan ya bagaimana gitu kan. Jakarta saja masih banyak yang antri masa sampai dari Bekasi Barat mau. Kemungkinan ketiga, Tuhan itu sayang pada Anda. Ini orang dari kemana itu kok permintaannya kok bongsor dunia terus saja. Sudah punya mobil dan punya sepeda motor, ini ada kesempatan doa yang mujarab, dia masih minta sepeda Honda. Ini keterlaluan. Kok nggak punya pikiran investasi ke akhirat apa? Kasihan, dia sudah punya sepeda motor aja. Enggak kan? Saya beli sepeda Honda, saya simpan nanti untuk di akhirat. Jadi tidak ada doa yang kembali tidak. Nanti cuma bentuknya apakah langsung diberikan di sini atau nanti kebijaksanaan Tuhan. Tapi pasti. Sekarang kali dulu permintaan yang konsen. Jangan nanti sudah iya kata saya baru cari-cari apa ya. Malah ada khusyuk nanti. Jadi sekarang tadi kalau sudah dapat kasih tahu saya, kita mulai doa. Nanti yang besar. Jangan sampai yang sekarang paling urgen. Ya. Tapi doa saya ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Sudah jam berapa ya? Setengah 1. Dan saya ingatkan sabda Rasul SAW, Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil. Atau kama qala Rasulullah SAW. Allah tidak berkenan mendengarkan doanya hamba yang hatinya tidak ikut berdoa. Kita berdoa sampai hati kita tidak berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Halim ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Qadir ya Hafiz ya Hafiz ya Hafiz ya Muqim ya Nasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wazir ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bari ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rahum ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Musid ya Jami ya Qadim ya Mughni ya Malik ya Allah ya Malik ya Allah ya Malik ya Allah ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Batin ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihah ma'azama wa sabil masani minal Qur'an usil asma'ikal husna wa ismikal mu'azzama Allahumma la tada'lana bi majlisina hadha illa ghafarta wa hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maqruban illa nafasta wa la marjuban illa syafaita wa la dayna illa qadaita wa la jahilan illa alamta wa la dhallan illa hadaita wa la muqsiran illa yansarta wa la faqiran illa agnaita wa la tiflan illa rabbaita wa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la ghalibun illa qadaitaha yassarta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li a'immatina wa li zu'ama'ina wa li ikhwatina wa li akhawatina wa li abna'ina wa li banatina wa li dhurriyyatina wa talamizina wa tilmizatina wa li asdiqaina wa li ma'arifina wa li ashabil wajibati alaina wa li dhawil huquqi alaina wa liman ahabbana wa ata'na wa liman awsana bid du'a wa liman anzalna alaihi wa liman zalamnahu wa li jami'il muslimin wa muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya Allah ya Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa kepadamu ya Allah dengan menyebut asma-asma agungmu seperti Kau perintahkan, kabulkanlah seperti Kau janjikan ya Allah ya kami ya. Dan
saudara-saudara yang ada di masjid ini, ya Allah, berikanlah dia kehidupan ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada saudara-saudara kami yang ada di masjid ini ya, keimanan yang kuat, keislaman yang kuat. Tetapkanlah iman dan Islam mereka, ya Allah. Akuilah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah ya Allah. Berilah keselamatan afiat, selamatkan sehat di dunia dan di akhirat, batin dan lahir mereka, ya Allah. Berilah rezeki yang lapang, ya Allah, rezeki yang lapang untuk ibadah kepada mereka. Jagalah saudara kami yang ada di sini, ya Allah. Berikanlah mereka keturunan-keturunan yang saleh. Berikanlah mereka semua umat-Mu yang taat pada Alamin, dan kabulkan semua permintaan saudara-saudara yang ada di sini, ya Allah. Kabulkan semua doa mereka, ya Allah. Musibah sekali, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana wa ilahi wa rabbana wa ilahi ya Rabbal Alamin. Allahumma sallim aman rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya qulubana ala dinika wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وأوليائه وجنوده والعون على الناس الأعمار بالسوء استغفر لما يقربنا إليك رسلك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام